A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan ihsan, serta nikmat di mana kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang dan cinta pada hambanya yang selalu mengisi kegiatan sehari-harinya dengan hal yang baik dan positif. Tentunya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Dari segi lingkungan pun mendukung untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, dan memilih teman pun juga harus memilih teman yang baik, tidak memilih teman yang buruk. Ketika dalam diri kita menginginkan untuk mempunyai teman yang baik, maka kita harus mencari teman yang mengajak kita ke dalam hal yang positif dan mengajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika teman yang buruk kita cari, maka teman yang buruk itu akan mengajak kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita menginginkan untuk melakukan hal yang baik dan kita mencari teman yang baik, itu ada 3 tanda dalam memilih teman yang baik. Yang pertama adalah husnul khuluq, yang artinya baik akhlak. Tentu teman yang baik pasti akan mengajak kita ke dalam hal yang positif. Sebagaimana dikatakan bahwasanya ketika kita berinteraksi kepada alam dengan hal yang positif, maka akan imbal baliknya alam berinteraksi kepada kita baik. Namun sebaliknya, ketika kita berinteraksi kepada alam dengan hal yang buruk, maka alam akan membalasnya dengan keburukan. Tentu kita harus bisa memilah-milih teman yang kita akan mencapai dalam tujuan hal yang kita inginkan. Ketika kita menginginkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan-amalan kebaikan menjadi tujuan kita, maka kita harus memilih teman yang baik.
Ketika kita memilih teman yang buruk, maka alam pun akan membalas dengan keburukan. Maka jangan sampai teman yang buruk mempengaruhi kita. Kalau bisa, kita harus bisa mengajak teman yang buruk ke dalam hal kebaikan. Yang kedua yaitu lainul janib atau rendah hati. Kita ketika berada di suatu tempat harus memiliki sifat rendah hati, dan juga teman yang kita cari pun harus memiliki sifat rendah hati, karena tidak boleh sebagai manusia atau sebagai hamba Allah memiliki sifat ujub atau sifat sombong. Ketika kita memiliki kesombongan dengan orang lain, maka balasannya adalah neraka. Jangan sampai kita memiliki sifat sombong, karena yang perlu disombongkan adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak pantas memiliki sifat sombong, karena manusia di alam dunia tidak ada apa-apanya. Hanyalah Allah yang memiliki segala-galanya. Yang ketiga dikatakan al-kafu anit tatabu auratihim wa zallatihim, mencegah daripada mengoreksi kekurangan teman dan kesalahan teman. Ketika teman mempunyai kesalahan dan kekurangan, tidak boleh kita koreksi seakan-akan kita yang paling benar, padahal itu sudah menjadi qadarullah. Jangan sampai kita yang memiliki sifat baik mengoreksi teman yang buruk, karena itu semua sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, al-insanu makanul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Maka itu sudah menjadi qadarullah bahwa manusia itu memiliki sifat kesalahan. Tidak mungkin manusia di dunia ini mempunyai sifat yang baik terus menerus, tetapi pasti ada kesalahan-kesalahan sehingga manusia itu mau memperbaiki diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga mendapatkan apa yang ia tuju, dan jika Allah ridho maka akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan juga oleh Imam Ali Sayyidi Umar bin Khattab, ma'utiya ba'dan ba'da islami khairan min akhin salim. Tidak ada hadiah yang lebih baik setelah nikmat Islam adalah nikmat dikenalkan dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh yang dekat dengan kita, insya Allah kita akan terbawa kesolehannya dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan bagaimana jika teman-teman kita soleh atau tidak soleh, itu maka kita akan terbawa menjadi tidak soleh. Sungguh sangat disayangkan jika kita berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, karena orang-orang yang soleh akan membawa kita ke dalam syurganya Allah dan mengajak kita melakukan amalan-amalan kebaikan. Apalagi sekarang kita sedang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, barang siapa yang melakukan kebaikan atau menginginkan kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dalam agama Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka akan Allah berikan pemahaman dalam agama Islam. Sungguh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat mana yang engkau dustakan? Maka dari itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di bulan suci yang Ramadan ini, di bulan suci yang penuh dengan berkah ini, kita mulai bersama-sama untuk memperbaiki diri dari keburukan pindah ke dalam kebaikan.